Salam Imam Harto Insight to improve your mindset. Dalam kesempatan kali ini, saya ingin berbagi dengan Anda bagaimana menyikapi setiap kejadian agar hati tetap bahagia. Hal itu memang tidak mudah, tapi kalau Anda berusaha, Anda mau pasti bisa. Baik, kita mulai ketika bangun pagi. Ketika bangun pagi itu, banyak sekali orang bangun pagi dengan rasa tergesa-gesa, terburu-buru, gelisah, resah, dan melakukan sesuatu seperti dikejar-kejar waktu. Tapi ada juga orang bangun pagi menyikapinya dengan senyum, dengan merasa berterima kasih karena Tuhan telah memberi kesempatan untuk hidup lagi, artinya memberi kesempatan hidup pada hari ini, harus berterima kasih. Kemudian mensyukurinya dan menjalani hidupnya dengan sebaik-baiknya, mengisinya dengan sebaik-baiknya. Bahkan dengan alam semesta pun kita harus berterima kasih. Karena apa? Karena memberi udara yang sehat, lingkungan yang nyaman. Kita harus berterima kasih juga kepada keluarga kita yang telah memberi tempat tinggal yang baik, tempat tidur yang baik, sehingga kita bisa tidur dengan baik dan bangun dengan baik juga. Ini menyikapinya dengan positif. Itu adalah pilihan-pilihan. Jadi sejak bangun pagi kita sudah mulai positif. Dan ketika kita melakukan kegiatan, setiap kejadian itu pun kita akan hadapin. Banyak masalah, mungkin ada masalah, ada juga kejadian-kejadian buruk terjadi pada diri kita. Misalnya terburuk terjadi pun kita nggak perlu menjadi emosi atau menjadi marah, tapi cukup dengan merasa, oh apa maksudnya? Ada rencana Tuhan yang lebih baik buat kita. Jadi kita harus menyikapinya dengan senyum, dengan merasa bersyukur, dengan merasa berterima kasih, dan menerima. Oh, ada rencana Tuhan yang lebih baik, sehingga harus jalani ini. Jadi nggak perlu dengan marah, apalagi dengan kata-kata. Karena harus paling penting lagi dalam setiap kejadian itu, apabila kita marah dengan kata-kata dan emosi itu tidak akan mudah terhapus. Sebetulnya kalaupun Anda terbawa emosi dan marah-marah, Anda akan adalah marah-marah pada diri sendiri. Karena yang pertama mendengar adalah telinga Anda. Kata-kata buruk yang terekam itu pun juga kurang baik buat hati kita. Ini membuat hati kita panas dan pastinya tidak akan bahagia. Oleh karena itu kita harus selalu menyikapi hidup itu, menyikapi kejadian itu dengan positif, dengan perasaan yang baik. Karena kalaupun buruk kejadian itu, anggaplah ada rencana terbaik dari Tuhan buat kita. Kita nggak tahu hari esok. Kita nggak tahu setiap kejadian itu bagi kita. Kalau buruk, anggaplah suatu pelajaran. Suatu pengalaman agar bermanfaat buat kita, agar kita bisa lebih baik lagi di masa-masa depan. Dan kalau kejadian-kejadian baik yang kita terima, dasar prestasi demi prestasi, itu akan membahagiakan kita, menyenangkan kita, menyemangati kita menyikapi hidup ini. Karena hidup itu perlu juga energi, perlu semangat, perlu prasangka positif, perlu juga menyikapi semua kejadian itu dengan prasangka baik, dengan positif. Agar apa? Agar kita tetap bahagia. Karena yang paling penting, kalau hati bahagia, yang senang apa? Pikiran. Pikiran kita juga bisa berpikiran jernih. Nah, bagaimana cara berpikiran dengan jernih? Mudah sekali. Yang pertama, apabila Anda menggunakan otak kiri Anda akan lebih hati-hati, lebih teliti. Apabila Anda menggunakan otak kanan Anda akan lebih kreatif dan inovatif terhadap semua kejadian dan permasalahan. Dan juga boleh menggunakan otak tengah Anda untuk berpikir apa? Meyakinkan apa yang Anda bayangkan, apa yang Anda harapkan, apa yang Anda pikirkan terwujud menjadi suatu kenyataan. Hal ini juga mengajarkan kita bagaimana kita menggunakan akal kita dengan baik, pikiran dengan jernih, agar memberi solusi yang terbaik buat kehidupan kita. Dan yang paling penting lagi saya katakan adalah bagaimana kita mampu mengendalikan emosi kita. Karena emosi inilah satu hal yang sering menjadikan negatif dalam kehidupan kita, merusak hati kita, juga mengganggu pikiran kita. Kalau kita pandai mengendalikan emosi kita, yang bermanfaat buat kita sendiri. Oleh karena itu, apabila Anda tergoda untuk menjadi terpancing menjadi emosi, tahan, bernafas, mungkin perlu minum, mungkin perlu duduk, mungkin perlu tenang. Biarlah nafas dan udara yang keluar dari mulut kita daripada kata-kata. Karena kalau kata-kata yang keluar sulit dihapuskan, apalagi buat orang lain. Kadang-kadang tidak bermanfaat. Jadi salah satu bagaimana kita mengendalikan emosi kita adalah kita bernafas dengan baik. Yang kedua adalah menganggap orang yang kita hadapi orang penting, sehingga kita nggak berani berkata-kata yang terlalu merendahkan atau menghinakan. Karena kalau kita merendahkan orang lain, menghinakan orang lain, sebetulnya buat kita sendiri. Oleh karena itu, kita berpikiran positif untuk memberi yang terbaik, melayani yang terbaik. Karena kalau kita memberi pelayanan yang baik, melakukan orang dengan baik, itu akan kembali kepada kita juga. Jadi apa masalahnya? Oleh karena itu, kita harus berbuat terbaik untuk orang lain.
Karena kalau orang lain bahagia, kita pun pasti bahagia. Jadi dalam hidup ini, bagaimana sejak bangun pagi kita berpikiran untuk membantu orang lain, melayani orang lain, dan berbuat terbaik buat orang lain. Karena apa yang kita tanam, apa yang kita buat, kita pun akan memetiknya. Semua akan kembali kepada kita. Oleh karena itu, kita harus banyak belajar, banyak bersyukur, banyak berterima kasih, dan hidup itu dengan keikhlasan jauh lebih bermanfaat buat kita. Hidup dengan ketenangan dan kenyamanan jauh membuat kita akan bahagia. Jadi bahagia itu nggak sulit kan? Tergantung bagaimana kita menyikapi setiap kejadian dalam kehidupan ini. Karena itu adalah pilihan, pilihlah bahagia daripada pilih masalah. Kalau masalah kecil dipanjang-panjang, yang rugi kita sendiri. Tapi kalau masalah itu adalah simple dan sepele saja, kita serahkan pada Tuhan. Mungkin kita akan banyak bersyukur dan ikhlas. Oleh karena itu, jangan lupa, bahagiakan hati Anda dimanapun Anda berada dan kapanpun. Terima kasih atas perhatian Anda. Salam Imam Manto Insight.